Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fihi كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, Imam Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala pernah ditanya mengenai hari ini, besok dan lusa. Beliau menjawab, aku sangat mengharapkan hari ini, sangat mengharapkan esok dan lusa, karena boleh jadi hari yang menjadi surgaku belum berlalu, sehingga apabila aku telah sampai di satu hari, aku berharap mungkin di sini aku dapatkan surga. Masuk lagi hari berikutnya, oh jangan-jangan hari ini saya dapatkan surga. Bapak Ibu, demikianlah seharusnya kita melihat setiap hari-hari baru dalam usia. Semoga hari ini aku dapatkan surga, karena boleh jadi hari-hariku yang berlalu aku belum dapatin surga. Usia kita, Bapak Ibu, seperti dijelaskan ulama-ulama kita, seperti batu es. Seperti batu es. Setiap saat, setiap waktu mencair, dan saat ini batu es kita udah banyak yang cair daripada yang beku. Dan yang beku ini pun gak lama lagi akan mencair habis. Bersiap-siaplah, karena tidak ada yang bisa menghentikan usia batu es itu berhenti mencair. Dia akan terus mencair sampai habis, kita suka atau kita tidak suka, kita siap atau kita tidak siap. Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita 99 namanya. Sebagiannya dalam Al-Quran, sebagiannya lagi di dalam hadis-hadis Nabi. Semua nama-nama ini merupakan jaminan Allah atas segala kelemahan kita, kegelisahan kita, dan ketakutan kita. Kalau ketakutan Anda adalah rezeki, Allah berikan Anda jaminan, namanya yang berbunyi Ar-Razzaq. Kalau gelisah Anda adalah soal kesusahan, Allah berikan Anda jaminan, namanya yang berbunyi An-Nasir, Maha Menolong. Kalau kesedihan Anda bahwa masa depan yang tidak menentu, masa depan yang tidak jelas, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan Anda jaminan sejumlah nama-namanya. Antara lain Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Hasib, Maha mencukupi segala kekurangan-kekurangan. Artinya kalau
semua nama-nama ini kita yakin jaminannya Allah untuk kita, maka nggak akan ada lagi kehidupan yang membuat kita gelisah berlebihan, sedih berlebihan, khawatir berlebihan. Sebaliknya, segala bentuk-bentuk kehidupan ini akan memberikan Anda optimisme. Betapapun aku susah, aku optimis karena Allah An-Nasir. Betapapun rezekiku tidak banyak, aku optimis karena Allah itu Ar-Razzaq. Jadi nama-nama Allah tadi jaminan Allah agar kita yakin, agar kita selalu optimis dalam hidup. Sehingga orang yang memahami nama-nama Allah itu secara mendalam, mereka adalah orang yang paling bergembira dalam hidup. Tidak ada kegembiraan yang tetap dan pasti kecuali gembira dengan Allah. Orang yang gembira dengan jabatan itu beberapa saat saja. Kalau gembiranya karena uang, itu pun tidak lama-lama. Kalau gembiranya karena sehat, itu pun terbatas. Tapi satu-satunya gembira yang tetap, yang pasti, yang gak akan berubah-ubah, bahwa Anda ambil kegembiraan Anda dari nama-namanya Allah Azza wa Jalla. Hidup ini ujian. Di mana ujiannya hidup? Karena hidup ini semuanya ketidakpastian. Sehat saya ini tidak pasti. Boleh jadi beberapa saat ke depan saya akan sakit. Keselamatan saya ini pun bukan kepastian. Karena boleh jadi beberapa saat lagi akan terjadi keadaan buruk. Keuangan saya, jabatan saya, tidak ada yang pasti sama sekali. Hidup ini dengan segala yang Anda miliki semuanya ketidakpastian. Dan ketidakpastian itu akan menjadi kegelisahan kalau Anda nggak meyakini nama-nama Allah ini semuanya. Begini, hidup ini tidak bisa memberikan Anda keyakinan. Karena hidup ini semuanya ketidakpastian, maka hidup ini nggak punya keyakinan untuk Anda. Satu-satunya keyakinan dan kepastian adalah nama-nama yang agung ini. Allah An-Nasir itu kepastian. Allah Ar-Razzaq itu kepastian. Hari ini Bapak Ibu, insya Allah kita akan memasuki pembahasan pada nama Allah yang ke-30, yaitu nama Allah Al-Mu'min. Nama Allah Al-Mu'min. Al-Quranul Karim hanya satu kali saja menyebutkan nama Allah Al-Mu'min, yaitu pada ayat yang ke-23 dalam surat Al-Hasyr. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Huwallah, dialah Allah. Siapa dia? La ilaha illahu, tidak ada yang diibadahi di atas kebenaran kecuali hanya dia. Siapa dia? Al-Malik, dialah yang maha berkuasa. Al-Quddus, dialah yang maha suci. As-Salam, dialah yang maha selamat. Al-Mu'min, dialah Al-Mu'min. Baik, jadi ini satu-satunya ayat yang menyebutkan secara tegas nama Allah Al-Mu'min. Akan tetapi fakta-fakta Allah Al-Mu'min dalam Al-Quran banyak sekali. Arti dari Al-Mu'min salah satunya Allah maha memberi rasa aman. Allah maha memberi rasa aman. Ketika pemuda-pemuda Ashabul Kahfi berada di dalam gua, perhatikan bagaimana Allah berikan mereka rasa aman. Sewaktu Nabi kita dan Abu Bakar berada di dalam gua,
Dan dalam pengejaran orang-orang Quraisy, perhatikan bagaimana Allah memberikan rasa aman. Saat terjadi perang Badar, jumlah sahabat 300 harus berhadapan dengan musuh sejumlah 1000 kurang lebih. Perhatikan bagaimana Allah memberikan rasa aman. Jadi rasa aman Allah berikan dalam banyak sekali kisah-kisah Al-Quran. Jadi walaupun nama Allah Al-Mu'min cuma satu, tapi bukti dari Al-Mu'min ini sangat banyak. Di setiap kisah-kisah para nabi dan orang-orang saleh dalam Al-Quran selalu kita lihat fakta-fakta nyata bahwa Allah benar-benar Al-Mu'min. Baik, apa tafsir dari Al-Mu'min? Penulis berkata, alladzi ammana khalqahu min zulmihi. Pengertian Al-Mu'min yang pertama bahwa Allah maha memberi rasa aman kepada semua makhluk dari kezalimannya. Kezaliman siapa? Kezaliman Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalian aman, aku tidak akan zalim terhadap kalian. Di dunia ini tidak ada yang bisa memberikan Anda jaminan bahwa dia nggak akan zalim kepada Anda. Suami kita bisakah dia jamin nggak akan zalim? Nggak bisa. Istri kita juga nggak bisa ngasih jaminan bahwa dia nggak akan zalim. Tidak ada di muka bumi ini yang punya jaminan tidak zalim. Tidak ada itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka pengertian Al-Mu'min pertama bahwa Allah maha memberi rasa aman dari kezaliman. Allah tidak zalim dengan dua pengertian. Pengertian pertama, Allah tidak zalim atas kebaikan kalian, sehingga nggak akan ada yang hilang. Allah tidak akan zalim terhadap kebaikan kalian, sehingga tidak ada yang hilang. Allahu Akbar. Perhatikan ibu-ibu manusia ini, sebaik-baiknya kita kepada seseorang, pisah 1 tahun saja dia udah lupa. Pisah 1 tahun saja dia udah nggak ingat lagi kebaikan kita. Terlebih kalau kehidupannya maju, kehidupannya sudah naik, meroket ke atas, dia melihat kita pun sudah tidak mau lagi. Jadi betapa manusia ini adalah orang-orang yang sangat zalim terhadap kebaikan orang lain. Karena seringkali kebaikan itu terlupakan. Bahkan kadang-kadang satu kebaikan walaupun masih diingat, ya, walaupun masih diingat, tapi cita rasanya udah jauh berkurang. Kemarin kebaikan orang ini benar-benar sangat terasa. Saya sangat gembira sekali. Tapi seiring waktu saya ingat kebaikannya, tapi rasa gembiranya udah nggak ada. Rasa gembiranya sudah tidak ada. Baik, ini nomor satu. Allah tidak akan zalim dengan pengertian nggak ada satupun kebaikan hamba yang hilang. Tidak ada satupun kebaikan hamba yang tidak tercatat. Catatan Allah itu mithqala dzarratin khairan yarah. Walau kebaikan Anda sebesar debu, catatannya ada. Dan itu nggak akan hilang oleh Allah, tapi akan terhapus oleh Anda sendiri. Misalnya kalau Anda melakukan syirik, ini kan termasuk penghapus amal. Tapi Allah sendiri nggak pernah menzalimi kebaikan-kebaikan kita. Pengertian nomor dua, Allah tidak pernah zalim. Yang pertama, yang kedua, bahwa Allah tidak pernah nambah-nambah kejahatan kita. Kalau kejahatan Anda 10, ya udah 10, Allah nggak bakal nambah-nambah. Berbeda sekali dengan manusia. Begitu kita salah satu, ini nanti akan melebar kemana-mana. Dia bukan polisi, tapi lebih dari polisi, melakukan pengembangan kasus.
Padahal ini urus rumah tangga. Ini istri kita, ini anak kita. Tapi begitu salah satu, hari ini salah. Masya Allah. 20 tahun lalu kebongkar semua. 20 tahun. Ada orang tertentu. Orang tertentu benar-benar buku sejarah tentang kesalahan orang lain. Nah, tetapi Allah Azza wa Jalla, Allah tidak pernah zalim atas kejahatan kita. Maksudnya Allah nggak pernah nambah-nambah. Allah nggak pernah nambah-nambah. Pengembangan kasus kejahatan Allah nggak pernah lakukan itu. Salah kamu 5 ya sudah 5. Baiklah. Bapak Ibu yang saya hormati, soal kebaikan, soal keburukan, saya ingin katakan kepada Anda, manusia paling beruntung orang-orang yang memiliki sejumlah kebaikan-kebaikan hidup setelah mereka wafat. Ini orang paling beruntung. Mereka sudah wafat, tapi kebaikan mereka masih hidup. Mungkin setelah kematian mereka, kebaikan ini masih hidup 50 tahun ke depan, mungkin masih hidup 100 tahun ke depan, atau mungkin hidup tanpa batas waktu ke depan. Ini orang paling beruntung. Dan saya sarankan Bapak Ibu, dari sekarang cobalah berpikir cerdas. Kalau kebaikan Anda itu cuma kebaikan langsung oleh Anda sendiri, sholat itu kan kebaikan langsung Anda. Tilawah itu kan kebaikan langsung oleh Anda sendiri. Semua kebaikan yang langsung oleh Anda sendiri, semua kebaikan ini berhenti saat Anda wafat. Itu kebaikan di bawah mati. Anda mati, kebaikan ini semua berhenti. Nah, sekarang tugas Anda adalah, masalahnya gini, Ibu, saya sudah bilang tadi, batu es Anda terus mencair. Paham maksudnya kan? Batu es usia Anda itu terus menerus mencair. Anda nggak boleh terlambat. Dari sekarang siapkan amal-amal yang akan hidup puluhan bahkan ratusan tahun ke depan setelah Anda pergi. Apa contohnya? Allahu Akbar. Contoh pertama, anak yang saleh. Contoh pertama, anak yang saleh. Anda akan pergi besok, tapi kalau anak ini saleh, kesolehan Anda bakal tetap hidup oleh anak yang saleh ini. Makanya Bapak Ibu, anak kecil ingin matematika, suruhkan ke bimbel. Anak kecil Anda ingin belajar bahasa Inggris, suruh pergi kursus. Tapi kalau soal iqra'nya, soal belajar sholatnya, jangan kasih orang lain. Jangan kasih orang lain. Kamu udah boleh belajar ngaji di luar ya. Belajar ngajinya sama bapak sama ibu. Kamu udah boleh belajar sholat di luar ya. Belajar sholatnya dari bapak dan ibu. Pasalnya apa? Setelah Anda pergi nanti, anak-anak yang saleh ini, mereka adalah usia kedua Anda dalam amal saleh. Lalu nanti anak-anak ini pun ngajarkan sholat, ngajarkan tilawah, ngajarkan akhlak kepada cucu Anda. Sehingga cucu Anda ini menjadi usia ketiga Anda setelah Anda pergi. Masya Allah, cucu ini pun ngajarkan sholat, ngajarkan tilawah kepada cicit Anda. Maka cicit ini adalah usia keempat Anda setelah Anda pergi. Jadi di antara amal hidup kita setelah besok kita udah nggak ada adalah anak-anak yang saleh. Contoh lain apa lagi? Contoh lain lagi, Anda biayai anak-anak orang-orang tak mampu menghafal Quran. Berapa biaya hafal Quran? Sekarang banyak rumah-rumah Quran. Kalau di pesantren kan memang mahal-mahal. Ya, mahal-mahal. Padahal makin mewah pesantren, makin tak ada ulama yang lahir dari seperti itu. Maka sekarang alhamdulillah banyak rumah-rumah Quran. Atau kalau nggak ada rumah Quran, Anda sendirilah yang bikin. Kalau nggak ada rumah Quran, Anda sendiri yang bikin. Bikinkan rumah Quran, budgetnya adalah
10 orang saja. Tapi 10 orang ini per 3 tahun harus sudah hafal. Nanti regenerasi lagi tahun keempat. 10 orang hafal Quran ini, mereka pulang, mereka akan menghafal Quran ke orang-orang lain lagi. Maka ini cara kedua Anda memiliki kebaikan-kebaikan hidup. Cara ketiga, bahwa Anda ikut membangun masjid. Anda ingin menggalikan sumur untuk kebutuhan orang. Anda bangun masjid misalnya, ini masjid ini kepake puluhan tahun ke depan. Bahkan kalaupun masjidnya direnovasi, amal Anda nggak bakal hilang. Karena sebagian orang berpikir, ini saya ikut donasi semen, tapi kalau masjidnya udah direnovasi, semen saya kan udah nggak kepake. Lalu kalau nggak kepake karena renovasi, amal soleh Anda hilang? Ya tidak, sepanjang masjidnya masih ada, Anda yang sudah pernah ikut andil dalam pembangunan masjid nggak akan hilang. Nggak usah terlalu khawatir. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, misalnya Anda galikan sumur. Anda tahu di daerah-daerah tertentu betapa sulitnya mereka untuk sumur itu. Ya, galikan sumur misalnya. Untuk apa? Untuk Anda tahu kan kisah pelacur yang sering kita ceritakan tuh? Dia masuk surga bukan karena ngasih air 1 galon, tapi karena ngasih air beberapa sendok kepada anjing pula. Ini kalau 5 RT Anda yang bikin sumurnya, bayangkan itu. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini kebaikan paling menguntungkan. Sebaliknya, manusia paling sengsara seseorang yang udah mati tapi kejahatannya masih hidup. Jadi kalau tadi ada kebaikan hidup, itulah keuntungan besar. Nah sekarang sengsara paling luar biasa adalah orang-orang yang punya kejahatan-kejahatan hidup. Si fulan ini dulu penyanyi, dibikinlah nyanyi yang jor-joran, judulnya Selingkuhanku. Nggak ada nilai moralnya karena tujuan dia cuma menghibur, penting orang tertawa. Dia udah meninggal, tapi nyanyi yang sangat viral ini dinyanyikan ratusan juta. Dan itu bukan 2 tahun, puluhan tahun. Sampai sekarang lagu sakit gigi itu masih ada kan? Kecilnya kita dulu ada lagu namanya sakit gigi. Subhanallah, orang-orang ini semua udah pergi. Orangnya udah wafat. Tapi kalau pergi acara joget, muncul lagi lagu ini untuk joget. Kalau perlu acara dansa, muncul lagi lagu ini untuk dansa bersama. Di mana penyanyinya? Udah 50 tahun lalu wafat. 50 tahun lalu wafat, tapi Masya Allah, kejahatan-kejahatan ini masih hidup. Nah makanya ibu kalau mau berdosa nih, hati-hati, usahakan jangan dosa yang akan hidup. Dosa-dosa ini, kalau misalnya dosa ini dosa hidup Anda, jangan. Dosa yang dibawa mati saja. Kalau dosa yang akan ditinggal terus hidup, jangan. Sekarang saya nggak bisa bayangin ya, orang-orang yang bikin aliran sesat itu, orang-orang yang bikin aliran sesat. Orangnya udah puluhan tahun lalu meninggal dunia, tapi kesesatan mereka tersebar di mana-mana. Baik, inilah pengertian al-mu'min yang pertama, yang maha memberi rasa aman dari kezalimannya. Maksudnya, Allah berikan jaminan, kalian tidak akan aku zalimi. Kebaikan kalian tidak akan kuzalimi, maka nggak akan ada yang hilang dari catatan. Kejahatan kalian pun tidak akan aku zalimi, maka tidak ada kejahatan yang ditambah-tambah, padahal tidak ada. Penulis berkata, waqila al-musaddiqu lil mu'minina bima wa'adahum minan nasri wa minats thawab. Penafsiran al-mu'min berikutnya adalah yang maha al-musaddiqu, membenarkan bagi orang-orang beriman atas janji-janjinya berupa pahala dan pertolongan. Bukankah al-mu'min artinya membenarkan? Anda mukmin karena Anda membenarkan Al-Quran.
Maka Allah menamai dirinya dengan Al-Mu'min, artinya membenarkan, dalam arti Allah membenarkan semua janji-janji dan pahala-pahala. Tidak ada janji Allah janji kosong. Semua janji Allah adalah janji yang benar. Maka Allah menamai dirinya dengan Al-Mu'min, yang artinya maha membenarkan. Maksudnya Allah akan membenarkan semua janji-janji. Allah akan menepati semua janji-janji. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah akan aku kabulkan. Ini janji. Kalau ini janji Al-Mu'min, Allah akan membenarkannya. Allah akan memberikan pahala atas kebaikan. Itu janji? Iya. Kalau itu janji Al-Mu'min, Allah akan membenarkannya. Wal musaddiqu li anbiya'ihi bima ja'u bihi minal bayyinati wal hujaj. Dialah Allah yang membenarkan nabi-nabi. Nabi Musa datang, didustakan oleh kaumnya, tiba-tiba Allah membenarkan. Nabi Saleh berdakwah, didustakan oleh kaumnya, tiba-tiba Allah membenarkan. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah, dianggap pendusta oleh kaumnya, tiba-tiba Allah membenarkan. Maka Allah Al-Mu'min maha membenarkan. Nomor dua, Allah membenarkan nabi-nabi saat nabi-nabi itu didustakan oleh umat. Pertanyaan, apa yang digunakan Allah membenarkan nabi-nabinya? Yang pertama, Allah membenarkan nabi-nabi ini dengan mukjizat. Nabi Musa, kau dianggap pendusta, maka Allah memberikan mukjizat. Mukjizat yang membuat semua orang tercengang. Mukjizat yang membuat semua orang takjub. Nabi Saleh, Anda dianggap pendusta, maka Allah Al-Mu'min, Allah membenarkan Nabi Saleh. Caranya Allah berikan mukjizat. Dari batu yang sangat besar, tiba-tiba keluar induk onta dan anak yang baru dilahirkan. Semua orang takjub. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari sejak kecil beliau dijuluki Al-Amin. Seseorang yang senantiasa jujur dalam berbicara. Tapi begitu beliau menyampaikan dakwah, 40 tahun gelar Al-Amin ini tiba-tiba dicabut. Orang Mekah sepakat Muhammad itu pendusta. Kalau dia pendusta, kalian juga pendusta. Kemarin yang menuduh, yang menggelari dia Al-Amin, mereka juga. Nah, yang sekarang menyebutnya pendusta, mereka juga. Nah, ketika orang-orang Mekah ini menuduh Nabi kita pendusta, Allah Al-Mu'min, Allah maha membenarkan, Allah benarkan nabinya. Allah berikan mukjizat 1, mukjizat 2, mukjizat 3 dan selanjutnya. Maka Al-Mu'min, Allah maha membenarkan. Kalau tadi Allah membenarkan orang-orang beriman, sekarang Allah membenarkan para nabi. Allah benarkan mereka dengan mukjizat. Nomor 2, Allah benarkan nabi-nabi itu dengan hujjah-hujjah yang sangat kuat. Tidak pernah ada nabi yang kalah debat dengan umat. Nabi Ibrahim alaihissalam, pernahkah Nabi Ibrahim ini kalah debat dengan umat? Enggak. Nabi Musa pernahkah kalah debat dengan Fir'aun? Tidak. Nabi kita pernahkah kalah debat terhadap orang Quraisy? Tidak. Karena bagian dari Al-Mu'min, Allah maha membenarkan para nabi. Allah berikan semua nabi-nabi itu kemampuan yang luar biasa dalam berargumentasi. Kalau di tengah umat ini hanya ada satu, setahu saya, ulama yang nggak pernah kalah adu argumentasi. Siapa dia? Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i tidak pernah kalah dalam berdialog, adu argumentasi. Imam Syafi'i pernah ditanya, wahai Imam, kenapa Anda tidak pernah kalah adu argumentasi? Dimanapun dialog dan debat Anda nggak pernah kalah. Dan semua lawan-lawan dialog Anda ngaku,
Rahasianya apa? Kata Imam Syafi'i, aku tidak pernah dialog untuk mengalahkan orang. Maka aku nggak pernah kalah. Jadi kalau kita dialognya tujuannya ngebungkam orang, ujungnya kita yang bungkam. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, aku dialog itu ingin memenangkan kebenaran, nggak pernah ingin memenangkan diri sendiri. Ini dua rahasia kenapa aku selalu menang. Pertama, aku ingin memenangkan kebenaran, bukan untuk memenangkan diri. Dan nomor dua, aku nggak bermaksud mengalahkan siapapun. Aku hanya ingin mengalahkan kesalahan. Orangnya tidak perlu bagi saya kalah, tapi pikirannya harus salah, harus kalah. Baiklah jamaah sekalian. Jadi Allah Maha membenarkan para nabi melalui mukjizat. Nomor dua, Allah membenarkan para nabi melalui argumentasi-argumentasi. Baik, di sini penulis menyebutkan bahwa al-mu'min itu memiliki dua arti. Pertama adalah at-tasdiq, membenarkan. Inilah arti al-mu'min, al-mu'min dalam surat Yusuf ayat yang ke-17. Wa ma anta bimu'minin lana. Dan engkau tidaklah membenarkan kami. Maka pengertian mukmin pertama, Maha membenarkan. Pengertian mukmin yang kedua, dari aman, rasa aman. Jadi mukmin artinya adalah Maha memberi rasa aman. Mukmin dengan pengertian Maha memberi rasa aman, itu yang terkandung pada kata iman atau aman dalam surat Quraisy ayat keempat. Wa amanahum min khauf, dan Allah memberikan mereka rasa aman dari segala ketakutan-ketakutan. Jadi kesimpulan, mukmin artinya ada dua. Bisa jadi mukmin itu asal katanya adalah aman, maka arti mukmin adalah Maha memberi rasa aman. Bisa jadi mukmin itu asal artinya, asal katanya adalah iman, maka mukmin itu artinya Maha membenarkan. Jadi mukmin itu kata sifat. Kata dasarnya apa? Kata dasarnya boleh jadi iman, boleh jadi aman. Kalau mukmin itu kata dasarnya iman, maka mukmin itu artinya Maha membenarkan. Tapi kalau kata dasar mukmin itu aman, maka mukmin itu artinya adalah Maha memberi rasa aman. Ibu, inilah salah satu rahasia kenapa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Karena tidak ada bahasa sedetil, sedefinitif bahasa Arab. Anda lihat satu kata memiliki dua makna. Al-mu'min Maha membenarkan, Maha memberi rasa aman. Loh, kok bisa? Satu kata dua arti. Karena al-mu'min itu kata sifat, boleh jadi kata dasarnya aman, boleh jadi kata dasarnya iman. Kalau mukmin kata dasarnya iman, berarti artinya Maha membenarkan. Tapi kalau mukmin kata dasarnya aman, maka mukmin artinya adalah Maha memberi rasa aman. Baik. Kalau dalam Al-Quran itu awan itu bahasa Arabnya ada dua, sahabun, aman. Ghamam artinya awan juga. Di Indonesia tidak beda, awan ya awan. Dalam bahasa Arab kalau awan gelap itu namanya sahab. Tapi kalau awan ini awan cerah itu namanya ghamam. Kan kalau matahari cerah, Anda lihat gumpalan-gumpalan putih, menandakan hari ini hari cerah. Bahasa Arabnya itu dinamakan ghamam. Tapi kalau ada awan hitam pertanda akan turun hujan, bahasa Arabnya sahab. Kalau bahasa Indonesia semuanya awan. Semuanya awan. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Yang pertama tadi Allah al-mu'min dalam arti Allah Maha membenarkan. Allah Maha membenarkan. Pertama,
Allah membenarkan dirinya memiliki sifat tauhid. Allah membenarkan dirinya memiliki sifat tauhid. Maka dalam surat Ali Imran Allah bersaksi, syahidallah annahu la ilaha illahu. Allah bersaksi. Apa kesaksian Allah? La ilaha illahu. Ternyata la ilaha illallah itu bukan cuma kesaksian orang-orang beriman. Allah pun bersaksi la ilaha illahu. Insyaallah kita hafal semua ayat ini. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illahu. Berikutnya yutulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail. Kenapa Allah bersaksi la ilaha illallah? Karena Allah membenarkannya. Karena Allah membenarkannya. Nomor dua, Allah Al-Mu'min, maha membenarkan semua nabi-nabi. Nomor tiga, Allah Al-Mu'min maha membenarkan orang-orang yang beriman. Allah membenarkan janji-janjinya kepada orang yang beriman. Kemudian Al-Mu'min maha membenarkan, Allah maha membenarkan orang-orang yang beriman pada hari kiamat. Misalnya ketika Allah bertanya begini-begini, jawaban Anda dibenarkan oleh Allah. Ingat, di antara proses perhitungan amal pada hari kiamat adalah perhitungan soal jawab. Karena proses itu, proses pertama pembagian catatan amal. Nomor dua adalah proses penimbangan amal. Bagian dari proses perhitungan amal adalah interview. Allah bertanya, kamu melakukan ini? Iya. Kenapa? Ada proses interview. Maka yang paling membahagiakan nanti jamaah sekalian adalah bahwa ketika Anda melakukan satu kebaikan lalu Allah membenarkan. Salat kamu benar. Puasa kamu benar. Baik, jadi itulah Allah Al-Mu'min. Allah maha membenarkan dirinya tauhid, Allah membenarkan para nabi dalam berdakwah, Allah membenarkan janji-janjinya kepada orang beriman, dan yang terakhir, Allah maha membenarkan orang yang beriman pada hari kiamat. Baik, nomor dua tadi maha memberi rasa aman. Rasa aman apa? Allah berikan rasa aman bahwa Allah nggak akan zalim. Kebaikan kalian tidak akan dizalimi sehingga ada yang nggak tercatat. Kejahatan kalian pun nggak akan dizalimi sehingga ada yang nambah. Nomor dua, Allah memberikan rasa aman. Rasa aman kedua adalah sakinah. Rasa aman kedua dinamakan dengan sakinah. Apa yang dimaksud sakinah? Ibu-ibu sekalian, yang dimaksud dengan sakinah ketenangan dalam situasi yang genting. Ini situasinya sangat genting, tapi ternyata dia tenang-tenang saja. Nah, biasanya sakinah ini ibu-ibu sekalian bentuknya ada dua. Bentuk pertama adalah Allah berikan tidur yang sangat nyenyak, padahal situasinya sangat genting. Situasinya sedang darurat. Si fulan anaknya meninggal tadi siang. Tapi Masya Allah malam ini tidurnya nyenyak sekali. Si fulan Masya Allah dibully dari timur ke barat. Tapi Masya Allah tidurnya nyenyak sekali. Jemaah sekalian, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad beliau mengatakan, di antara sakinah, rasa tenang dari Allah, bahwa Allah berikan tidur yang sangat nyenyak justru di situasi-situasi yang sangat buruk. Sedang musibah, sedang dibully, sedang sakit, sedang dalam ancaman. Mereka sedang diancam, sedang diintimidasi. Tapi Allah berikan sakinah dalam bentuk apa tadi? Tidur. Baik, saya berikan contoh.
Malam hari perang Badar terjadi, besok perang Badar. Malam harinya Anda tahu apa yang terjadi jemaah sekalian? Semua sahabat yang berjumlah 300 sekian orang semuanya tidur mendengkur habis-habisan. Bahkan tidak satu pun sahabat itu melainkan semuanya mimpi basah. Mimpi basah semuanya. Ini sudah puncaknya tidur nyaman. Udah tidurnya nyaman, ngoroknya luar biasa, pakai tidur basah. Ada apa ini? Jemaah sekalian, Allah selalu memberikan sakinah antara lain dalam bentuk tidur. Tidur di situasi yang sangat emergensi. Sehingga ketika para sahabat itu bangun, tidur ini merefresh tubuh mereka, tidak lagi letih. Tidur ini menyegarkan tubuh mereka, tidak lagi capek. Dan yang luar biasa, pikiran mereka juga fresh. Pikiran mereka juga aman. Sekarang Anda bayangin, kalau ada satu pasukan besok mau tempur, malam harinya tidak bisa tidur. Oh, itu udah mati berkali-kali tuh. Belum mati udah mati duluan. Mentalnya yang mati. Tapi inilah para sahabat ridwanullahi alaihim. Allah berikan mereka sakinah. Di antara bentuk sakinah atau ketenangannya Allah berikan tidur di situasi-situasi genting. Di situasi-situasi buruk. Saya pernah ngalami hal begini ya. Tahun 2016 ketika anak kedua saya wafat. Oh, ini anak paling senang dengan saya, lebih dekat saya ketimbang ibunya. Pernah lebaran kita sepakat dengan istri. Saya mau lebaran ke rumah bapak saya. Oh, saya juga ke rumah bapak saya. Sudah pulang bareng-bareng. Dia pulang ke rumah bapaknya, saya pulang ke rumah bapak saya. Anak saya ini tidak milih ibunya. Oh, saya ikut Abi aja. Jadi anak saya ini paling dekat dengan saya. Begitu dia wafat rahimahullah ta'ala, saya berpikir ini berapa malam saya nggak bisa tidur. Saya tidak pernah tidur tanpa anak ini. Tapi Masya Allah, Allah berikan sakinah ini. Allah tahu iman tidak kuat-kuat banget, Allah berikan sakinah. Begitu selesai Isya, jemaah sekalian, tidur nggak pakai sholat malam sampai subuh. Itu malam pertama. Malam kedua entah berapa malam itu, gak ada sholat malam sama sekali. Karena selalu bangunnya itu setelah azan berkumandang baru bangun. Bukan karena saya orang beriman nih. Kalau ibu pasti karena ibu orang beriman. Cuman Allah maha menolong saja. Allah lihat, oh ini manusia ini lemah, ditolonglah biar dia kuat. Baik, saya kasih contoh yang kedua. Saat terjadi perang Uhud, ini perang yang sangat luar biasa. Orang-orang Makkah datang dengan semangat balas dendam, bukan semangat perang. Kalau kemarin perang Badar, orang Makkah datang itu semangatnya perang. Tapi perang Uhud, semangat mereka lebih dari perang. Semangat balas baik. Dan yang lebih luar biasa lagi, Nabi yang bertolak dari Madinah dengan 900 pasukan, itu lebih setengahnya pulang. Perjalanan Uhud, munafik yang bernama Abdullah bin Ubay, beliau mengatakan, ngapain kita ikut berperang? Pulang aja. Separuh lebih pasukan itu pulang. Maka sahabat-sahabat ini mereka makin gentar. Ibu mereka gentar nggak sih? Gentar lah, tidak mungkin tidak gentar Abu Bakar itu. Tidak mungkin nggak gentar Umar itu. Gentar itu manusiawi kita. Hanya saja mereka akan menenangkan gentar mereka dengan iman. Kalau kita tidak punya alat untuk menenangkan gentar kita. Getar, nanti getar, akhirnya stres, macam-macam. Sahabat enggak. Gentar mereka biasanya itu pintu mereka untuk sampai kepada tawakal. Sehingga gentar itu menjadi hilang. Sampailah sahabat-sahabat ini di Uhud. Allahu Akbar. Ini peperangan udah mau jadi. Pasukan udah berhadap-hadapan. Ini di depan saya kafir. Udah berhadap-hadapan. Samurai udah dikeluarin dari sarungnya. Udah pada nenteng. Apa yang terjadi ibu-ibu sekalian?
hampir semua kaum muslimin ngantuk. Hampir semuanya ngantuk. Sejumlah tentara kaum muslimin ini pedang dipegang tiba-tiba jatuh. Para saking ngantuknya. Sebagian penunggang-penunggang kuda, mereka di atas kuda begitu ngantuk yang luar biasa. Mereka menunduk kepala mereka, membentur kepala kuda. Ngantuk, iya. Ada apa ngantuk ini? Lagi-lagi ini adalah sakinah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kawan saya akhirnya menceraikan istrinya. Kenapa? Lagi berantem, lagi cekcok. Istrinya berpikir, ini kata-kata ndak mutu didengar. Tidur istrinya. Mungkin alokasi sakinah juga, istrinya tidur pulas. Dia lagi marah. Oh, dibangunin istrinya. Kamu bangun. Saya kalau marah itu ya didengar. Saya udah marah, kamu malah nggak dengar, kamu malah tidur. Ya kan sebagai istri mikir juga ya, ini omongannya nyakitin, ini omongannya nggak mutu. Tidur istrinya, tapi kok bisa tidur juga gitu? Dimarah-marahin lagi, marah-marahnya tidur istri. Dia bangunin, dengarin saya marah. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Nomor 2, bentuk sakinah pertama tadi bentuknya adalah tidur. Allah berikan tidur. Maka tidur dalam situasi-situasi buruk, situasi-situasi genting, situasi-situasi gelisah, tidur dalam situasi seperti ini dinamakan sakinah. Tidur dalam situasi seperti itu dinamakan dengan sakinah. Nah, tidur sakinah ini tidak datang dari kesehatan Anda, tidak datang dari ketenangan pikiran Anda. Tidur sakinah ini murni dari Allah Azza wa Jalla. Logisnya orang yang sedang takut tidak mungkin tidur kan? Logisnya orang yang sedang sakit nggak mungkin tidur. Nah, tapi ternyata Anda tidur padahal sakitnya luar biasa. Tidur padahal ini kegelisahan luar biasa. Maka tidur dalam situasi seperti itu dinamakan dengan sakinah. Baik. Bentuk sakinah yang kedua ibu-ibu sekalian adalah ketenangan hati. Kalau yang pertama, sakinah pertama adalah tidur. Kemudian sakinah yang kedua adalah ketenangan hati. Tapi apakah setiap ketenangan hati dinamakan sakinah? Enggak. Kalau hati Anda tenang karena uang banyak, itu ketenangan bukan sakinah namanya. Ya, kalau hati Anda tenang karena tubuh Anda semuanya sehat, itu tidak dinamakan sakinah. Yang dimaksud dengan sakinah jamaah sekalian, bahwa di depan ada ketakutan tapi hati Anda tidak berlebihan. Gelisahnya enggak berlebihan, takutnya enggak berlebihan. Nah, pasalnya kalau kita begini, sekarang ada penyakit baru, namanya overthinking. Masalahnya 20, gelisahnya 120. Iya kan? Masalah kamu apa? Ya masalah saya, anak saya belum pulang, mestinya udah pulang dari 1 jam lalu. Harusnya jam 2 udah nyampe, ini udah jam 3 belum sampai. Padahal tanda-tanda buruk kan nggak ada. Apa ada telepon polisi? Nggak ada. Apa ada telepon ambulan? Nggak ada. Kalau ada tanda-tanda buruk, jangan ditafsirkan buruk. Jangan ditafsirkan buruk. Kita kadang-kadang tanda-tanda buruknya nggak ada, tafsir buruknya udah muncul. Makanya saya katakan, gelisah kita itu nilainya 20, tapi rasa gelisahnya yang 120. Gelisah kita lebih besar daripada keadaan di depan mata. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, di dalam Al-Quran itu ada ayat sakinah namanya. Ayat sakinah dalam Al-Quran itu ada 4. Ada 4 atau 6, nanti kita hitung. Kata Imam Ibn Taimiyah rahimahullah,
siapapun orang yang sedang gelisah, lalu dia ulang-ulang ayat sakinah ini, hatinya akan tenang, walaupun gelisahnya belum hilang. Gelisahnya nggak hilang, tapi rasa gelisahnya menjadi tenang. Nah, ayat sakinah yang pertama jamaah sekalian adalah surat Al-Baqarah ayat 248. Ini bukan ayat ruqyah, ini ayat sakinah namanya. Al-Baqarah ayat 248. Ayat berapa tadi? 248. Nomor 2 adalah At-Taubah ayat 26. At-Taubah ayat 26. Salaman dulu. Baik, ayat sakinah yang ketiga masih At-Taubah ayat 40. At-Taubah ayat 40. Itu 3. Yang keempat adalah Al-Fatah, surat Al-Fatah ayat yang keempat. Surat Al-Fatah ayat yang keempat. Yang kelima adalah surat Al-Fatah juga ayat 18. Yang keenam yang terakhir surat Al-Fatah juga ayat ke-26. Jadi itulah 6 ayat yang dinamakan ayat-ayat sakinah. Nah, jadi kalau Anda sedang gelisah, percayalah gelisah Anda ini tidak terlalu besar, rasanya aja yang besar. Kalau Anda sedang takut sekali, percayalah masalahnya nggak terlalu besar, takutnya aja yang sangat besar. Nah, cara Anda untuk menenangkan hati ini, bacakan ayat-ayat sakinah tadi. Insya Allah Anda bacakan ayat-ayat sakinah ini, hati ini akan kembali tenang. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, jadi Allah memberikan rasa aman dengan sakinah. Sakinah ini ada 2 macam tadi, sakinah dalam bentuk mimpi, nomor 2 adalah sakinah dalam bentuk ketenangan jiwa. Baik jemaah sekalian, bagian dari bentuk al-mu'min, Allah Maha memberi rasa aman. Allahu Akbar. Allah berikan rasa aman kepada orang beriman, calon-calon jenazah. Orang beriman yang beberapa menit lagi akan menjadi jenazah, ini proses pencalonan jenazah. Nyawa sudah mulai ditarik tapi belum mati. Saat itu Allah akan kirimkan malaikat memberikan rasa aman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu." Orang-orang yang udah mengucapkan Tuhan kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, lalu mereka istiqamah sampai mati. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah akan turunkan untuk mereka malaikat. Misi malaikat ini menyampaikan beberapa pesan. Pesan pertama, la takhafu. Jangan takut ya. Kamu mau mati, kamu mau masuk kubur, bertemu dengan mungkar nakir, tapi jangan takut. Wala tahzanu, jangan gelisah. Kamu akan berpisah dengan istri, suami, anak-anak, abang adik. Jangan gelisah. Jangan takut apa yang ada di hadapanmu. Jangan gelisah apa yang ditinggal. Wa abshiru bil jannah. Tetapi bergembiralah karena di depan kamu ada surga. Allati kuntum tu'adun, yang memang telah jauh-jauh hari dijanjikan untuk kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah wali-wali kalian di dunia dan di akhirat. Walakum fiha ma tashtai. Malaikat ini terus menerus mengulang-ulang ucapan itu. Jangan takut, jangan gelisah. Di depan kamu ada surga. Diulang sekali, diulang 2 kali, diulang berkali-kali,
sampai jenazah ini benar-benar siap. Tidak ada orang beriman meninggal dengan rasa takut. Tidak ada itu. Orang-orang beriman meninggal dengan stres karena berpisah. Tidak ada. Semua orang beriman wafat dengan hati yang penuh rasa aman. Rasa aman terhadap nanti dikubur, rasa aman terhadap semua yang ditinggal. Semua orang beriman wafat dengan rasa aman. Tugas Anda menjadi orang beriman saja. Istiqomah sampai wafat. Kalau misalnya Anda istiqomah sampai wafat, nanti akan Allah datangkan malaikat, memberikan Anda ucapan-ucapan sampai Anda benar-benar merasa aman. Ayat tadi ada dalam surat Fussilat, ayat yang ke-30 dan selanjutnya. 30, 31. Baik. Jemaah sekalian, kita masuki poin berikutnya, ad-du'a'u bil isim. Apa saja ibadah-ibadah kita sehubungan dengan nama Allah Al-Mu'min. Ibadah yang pertama, penulis mengatakan Allah Ta'ala yu'amminu adzabahu man la yastahiquhu minal mu'minin wa yahabul amana li'ibadihi. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan jaminan aman kepada orang-orang beriman, sehingga mereka aman dari azab di kubur. Mereka pun akan aman dari azab di akhirat. Ya, kenapa mereka dapatkan jaminan aman di kubur dan akhirat? Karena mereka beriman. Tetapi yang lebih dari itu, Allah berikan hati mereka rasa aman. Ini tersebut pada ayat 82 dalam surat Al-An'am. Ayat 82 surat Al-An'am, Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, satu. Nomor dua, wa lam yalbisu imanahum bizulmin, lalu iman mereka itu tidak tercemar dengan syirik. Ini dua. Kalau iman Anda beriman, lalu iman Anda itu tidak tercemari syirik, Anda memiliki dua syarat ini, maka Allah berikan Anda dua hal. Yang pertama, ulaika lahumul aman. Allah akan berikan Anda rasa aman. Nomor dua, wahum muhtadun. Mereka lah orang yang betul-betul mendapatkan hidayah. Saya ingin ayat ini kita renungkan baik-baik. Jadi, kalau hidup ini penuh kegelisahan, tidak ada rasa aman, bagaimana masa depan anak-anak? Gelisah Anda. Memandang masa lalu, trauma Anda. Masa lalunya trauma hari ini, masa depannya gelisah hari ini. Nah, ini ayat inilah yang menjadi jawaban. Ayat ini jawaban. Kalau iman kita ini sudah tercemar syirik, maka hati ini penuh dengan kekacauan dan kegelisahan. Gelisah dengan masa lalu karena selalu datang menjadi trauma. Gelisah dengan masa depan karena selalu datang dengan kekhawatiran. Gelisah terus menerus. Allah berfirman dalam Al-Quran, berkali-kali Allah katakan, "Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Terjemahan bebasnya, kalau kalian sungguh-sungguh mengikuti hidayah, kalian gak akan memandang masa depan kalian dengan kekhawatiran. Masa lalu pun gak akan datang menjadi trauma. Gak akan datang. Kalian akan berbahagia. Maka ayat ini memberikan satu identifikasi. Kalau hati ini tak aman, melihat masa depan dengan kekhawatiran, masa lalu selalu datang dengan trauma, ternyata jawabannya iman kita tercemar syirik. Iman kita tercemar syirik.
Semakin syirik di dalam hati itu besar, semakin Anda tidak dapatkan rasa aman. Tapi semakin syirik itu hilang, semakin hati ini merasakan rasa aman. Rasa aman. Nah, jadi bukan soal uang Anda nggak ada. Rasa aman itu adalah soal hati sudah tercemar syirik. Nah, bersihkan hati ini, jangan sampai di dalam ada syirik. Lalu saya lihat Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, kamalut tauhid alla yakuna fil qalbi mawdi'un li ghairillah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin, tauhid seseorang sampai ke tingkat sempurna apabila di dalam hatinya tidak ada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang ada dalam hatinya cuman Allah. Allah, Allah, Allah. Cuman itu isi hatinya. Dalam arti kata Ibnu Qayyim, seluruh cinta dalam hati ini tumpah sepenuhnya untuk Allah. Kalaupun mereka mencintai istri anak, mereka tidak mencintainya dengan diri mereka, mereka mencintainya karena Allah. Hati mereka terisi penuh dengan cinta kepada Allah, tidak sisa sedikit pun, melainkan cinta kepada Allah. Sehingga saat mencintai istri, mereka mencintainya karena Allah. Saat mencintai pekerjaan, mereka mencintainya karena Allah. Begitupun saat mereka benci mereka tidak pernah berbau hawa nafsu. Saat mereka benci, bencinya karena Allah. Saat mereka marah, marahnya karena Allah Azza wa Jalla. Nah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau Anda telah sampai di level ini, tauhid Anda sempurna. Sempurnanya tauhid berarti tidak tercemar dengan syirik. Saya ulangi, apa tadi sempurnanya tauhid? Bahwa hati ini penuh dengan tauhid, penuh dengan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Semua ruangan-ruangan hati, kalau dalam hati Anda ada 1 miliar ruangan, semua isinya cinta Allah, cinta Allah. Karena hati Anda penuh dengan cinta Allah, sehingga saat Anda cinta pun cintanya karena Allah. Saat Anda benci pun bencinya karena Allah Azza wa Jalla. Kalau bencinya karena nggak dapat waris, bahaya itu. Kenapa benci musuhan? Kemarin ada bagi-bagi proyek, saya tidak dibagi. Ini bencinya karena uang. Kalau benci Anda itu masih dikendalikan dunia, ini syirik. Ini syirik. Berarti ada ruangan untuk selain Allah dalam hati Anda. Ada ruangan untuk selain Allah dalam hati Anda. Sehingga muncullah cinta yang bukan karena Allah, muncullah benci yang bukan karena Allah. Seandainya semua lipatan hati Anda hanya terisi dengan cinta kepada Allah Azza wa Jalla, niscaya saat Anda cinta siapapun dan apapun pasti karena Allah. Saat Anda benci apapun dan siapapun pasti karena Allah Azza wa Jalla. Maka ibu, kalau Anda ingin mengkaji diri, Anda ingin mengenali tauhid Anda sempurna atau tidak, lihat cinta benci Anda. Kalau cinta benci Anda selalu karena Allah, itu berarti hati ini telah terisi dengan cinta yang luar biasa kepada Allah. Ibu yang saya hormati, kita punya 2 cinta ya. Pertama ada cinta tanpa batas. Nomor 2 ada cinta yang terbatas. Cinta tanpa batas itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun cinta yang terbatas itu semua Allah. Ayahku aku cintai tapi dengan cinta yang terbatas. Anakku ku cintai tapi dengan cinta yang terbatas. Terbatas, iya, terbatas hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya cinta anak saya, iya, tapi kalau anak saya melawan perintah Allah, anak saya akan saya benci. Saya akan membatasi cinta kepada anak, saya batasi dengan hak Allah. Saya cinta ayah saya, betul,
Tapi kalau ayah saya udah nyuruh saya berbuat jahat, oh di titik itu saya tidak mau cinta lagi. Cinta saya kepada ayah, kepada anak, kepada siapapun terbatasi dengan hak Allah. Maka tidak ada cinta tanpa batas kecuali cinta Allah Azza wa Jalla. Makanya orang-orang yang beriman itu saat mereka mengalami perpisahan, kematian, gelisah mereka nggak berlebihan. Gelisah mereka tidak berlebihan. Karena mereka nggak pernah mencintai berlebihan juga. Mereka mencintai tapi sewajarnya. Mereka mencintai tapi cinta yang terbatas. Saat cinta ini terbatas, perpisahan, kematian itu nggak berlebihan juga. Kalau kematian itu menjadi kegelisahan berlebihan, bukti bahwa Anda selama ini mencintai berlebihan juga. Allah itu cinta tanpa batas. Anak-anak kita ini cinta terbatas. Ketika cinta tak terbatas mengambil cinta yang terbatas, gelisahnya gak terlalu sakit. Siapa yang mengambil anakmu? Yang mengambil anakku cintaku yang tak terbatas itu. Jadi gak terlalu sakit. Tapi kalau ternyata anak ini yang kita cintai tanpa batas, dan Allah kita cintai cuma 2 sendok saja, begitu Allah ambil anak kita, oh sakitnya luar biasa itu. Pertama karena kita udah mencintai anak dengan batas yang sangat berlebihan. Dan nomor 2 yang mengambil anaknya itu Allah, ternyata tidak pernah kita cintai sewajarnya. Berpindahnya cinta yang besar kepada cinta yang kecil sakit sekali. Tapi saat Anda mencintai Allah tanpa batas dan mencintai selain Allah dengan cinta yang terbatas, pindahnya cinta yang terbatas kepada cinta yang tiada batas, Anda pasti gelisah, Anda pasti menangis, tapi nggak mungkin berlebihan. Nabi kita ketika putra beliau Ibrahim wafat, Nabi kita nangis kan? Beliau nangis. Ketika seorang laki-laki meninggal dalam hadis Ummul Ala, Nabi datang mencium sambil menangis hingga air mata Nabi menetes di pipi laki-laki tersebut. Gelisah itu artinya Anda punya hati. Air mata itu artinya Anda punya cinta. Cuman jangan berlebihan. Nah, kalau Anda bertanya, bagaimana agar cintaku kepada selain Allah terbatas dan gak berlebihan? Jawabannya, belajarlah mencintai Allah tanpa batas. Niscaya Anda akan mampu mencintai selain Allah sesuai batas. Baik. Jadi kalau Anda bertanya, iman tercampuri dengan syirik, tercemar dengan syirik? Syirik terbesar itu datang dari pintu cinta. Syirik terbesar datang dalam hati kita melalui pintu cinta. Maka dalam beberapa ayat Allah wanti-wanti cinta ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Kata Allah, wa minan nas, sebagian orang, ada orang-orang yang mencintai selain Allah melebihi cinta kepada Allah. Mereka mencintai selain Allah, may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah, seperti, bukan melebihi. Mereka mencintai selain Allah seperti mencintai Allah. Ternyata cinta selain Allah ini seperti dengan Allah, itu saja sudah syirik. Apalagi kalau cinta kepada selain Allah itu lebih. Cinta selain Allah lebih, syirik banget. Jangankan lebih, sekedar sama dengan cinta Allah pun itu syirik. Nah, jadi di antara amal terbesar kita dalam kajian tauhid ini adalah bagaimana agar hati ini hanya terisi dengan cinta kepada Allah. Tidak ada isinya kecuali cinta kepada Allah Azza wa Jalla.
Dan Ibu, kalau Anda renungkan lebih dalam, itulah indahnya ajaran agama ini. Bahwa Anda mencintai Allah melebihi segalanya. Itu indahnya ajaran agama. Kenapa? Pertama, ibu-ibu sekalian, semuanya terbatas untuk Anda. Kebaikan ayah ibu saya memang luar biasa, tapi mereka terbatas waktu untuk saya. Si fulan ini baik, tapi kebaikannya terbatas untuk saya. Yang tiada batas kepada saya itu cuma Allah. Kebaikan Allah berapa? Tidak ada batas jumlahnya. Dan tidak ada pula batas waktu kebaikan Allah untuk saya. Ketika Allah tidak punya batas untuk saya pun nggak boleh tanpa batas. Saya pun nggak boleh terbatas untuk Allah. Ibu, zalim kan namanya. Ketika Allah tanpa batas untuk saya, ternyata saya terbatas untuk Allah, itu zalim. Saya mau nanya ibu, kebaikan Allah untuk ibu, untuk bapak, terbatas atau tanpa batas? Tanpa batas. Tanpa batas jumlah, tanpa batas waktu. Berapa jumlah kebaikan Allah? Bahkan dalam satu kebaikan Allah, di dalamnya miliaran kebaikan. Nih, Allah berikan saya satu nikmat yang bernama mata. Mata ini satu, sepasang, tapi sepasang nikmat mata, di dalam sepasang nikmat mata ini entah berapa miliar nikmat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di dalam satu nikmat saja entah berapa triliun nikmat. Satu mata, satu nikmat bernama mata. Saya kenal ayah saya. Saya lihat ibu saya. Saya lihat anak-anak saya. Saya bisa bekerja. Nyetir saya nggak kecelakaan. Saya diterima bekerja di mana-mana. Saya bisa baca Quran. Saya bisa main handphone. Itu satu nikmat saja. Di dalamnya entah berapa triliun nikmat. Nih, Allah kasih satu nikmat yang bernama lidah. Itu satu, itu Allah kasih. Nih, kamu saya kasih satu nikmat bernama lidah. Satu nikmat yang bernama lidah, entah berapa triliun nikmat Anda dapatkan dari lidah itu. Dengan lidah itu Anda bercanda, dengan lidah itu Anda jadi pinter, dengan lidah itu Anda ngaji. Ya Allah, la ilaha illallah. Ibu bayangin nih, kawan-kawan kita yang nggak bisa bicara, nggak pernah baca Quran sampai sekarang. Mereka nggak ada zikir pagi, nggak ada zikir sore. Tapi Anda la ilaha illallah. Anda baca Quran sepuas-puasnya Anda. Anda zikir sepuas-puasnya Anda. Hanya dalam satu nikmat yang bernama lidah, entah berapa triliun nikmat di dalam satu nikmat itu. Jadi maksud saya ibu-ibu sekalian, ketika Allah buktiin dia nggak ada batas untuk Anda, kenapa justru Anda sangat terbatas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya khawatir aja ibu-ibu ya, kita besok kembali kepada Allah bukan membawa keimanan, membawa kemunafikan. Kenapa? Jawabannya gampang. Waktu Anda sehari semalam berapa? 24 jam kan? Itu waktu Anda dalam sehari semalam. Pertanyaan, kalau Allah itu benar-benar cinta tanpa batas Anda, dari 24 jam ini berapa untuk Allah? Sangat terbatas kan? Kumpul-kumpul sholat 5 waktu, tambah sholat rawatib, tambah sholat malam, tambah lagi sholat duha, tambah lagi baca Quran. Baca Qurannya kita satu halaman juga udah pegang. Tambah zikir pagi, zikir petang, tambah lagi zikir tidur, zikir bangun tidur. Kalau diakumulasi semua ibadah untuk Allah Azza wa Jalla dari 24 jam, ada 2 jam gak? Kalau Anda berani ngomong 2 jam, saya bilang Anda pendusta. Karena rasa-rasanya tidak mungkin. Jadi maksud saya apa? Allah tanpa batas untuk Anda, tapi Anda kenapa sangat terbatas sekali untuk Allah itu? Pada akhirnya memang harapan kita bukan pada amal kita, harapan kita adalah pada ampunan Allah. Tidak ada harapanku masuk surga karena amal. Amal ini sedikit, kebaikan Allah tidak bisa dibayar dengan amal. Harapan surga saya adalah ampunan.
Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Itu saja. Ya Allah, ampunanmu ya Allah. Ampunanmu ya Allah, ampunanmu ya Allah. Tidak ada ampunan Allah, hancur kita semua. Baik jemaah sekalian. Jadi alasan pertama kenapa Allah dicintai tanpa batas, karena memang Allah udah ngebuktiin bahwa Allah pun tanpa batas untuk saya. Nah kalau Allah tanpa batas untuk saya dan saya sangat terbatas, Ibu, Allah 24 jam loh buat Anda. Sekejap mata pun Allah nggak pernah lepasin Anda kan? Sekejap mata Anda naik kendaraan, sekejap mata Allah lepasin, apa yang terjadi? Sekejap mata Allah nggak pernah lepasin Anda. Jadi Allah 24 jam untuk Anda. Tapi Anda untuk Allah. Maka pada akhirnya memang zikir terbaik kita adalah astaghfirullah. Itu aja. Apa cintamu kepada Allah? Allah pun tidak punya cinta kecuali istighfar. Ya Allah ampuni aku ya Allah. Aku ampuni aku ya Allah. Baik. Alasan kedua, kenapa cinta tanpa batas kepada Allah merupakan ajaran terindah dalam agama kita? Kenapa? Kenapa ini ajaran terindah? Karena semua cinta kita ini akan berakhir. Cinta kepada pasangan hidup akan berakhir, cinta kepada anak-anak akan berakhir, cinta kepada pekerjaan akan berakhir. Maka cinta kepada yang berakhir ini artinya cinta yang akan berujung pada air mata. Cinta ayah saya akan berakhir, berarti cinta ayah saya ujungnya adalah air mata saya. Cinta saya kepada ibu saya berakhir, ujungnya cinta ibu saya berakhir dengan air mata saya juga. Satu-satunya cinta tanpa akhir adalah cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Saya lihat ibu-ibu, di antara kasih sayang, nikmat terbesar Allah berikan kita cinta. Nikmat enggak sih? Nikmat. Hidup ini nikmat karena cinta. Makin banyak orang Anda cinta, makin nikmat hidup ini. 100 juta orang Anda cinta, 100 juta Anda bahagia. Semua orang yang Anda cintai, mereka menjadi bahagianya Anda. Pasalnya, datang orang-orang dangkal. Ya. Kita yang berusaha mencari bahagia dengan meluaskan cinta, datang orang-orang dangkal, justru mereka mempersempit cinta. Ini dimusuhi, itu dimusuhi, ini dimusuhi. 100 orang Anda musuhi, Anda 100 kebahagiaan hilang. Iya kan? Maka kalau tidak mau cinta Anda, kalau tidak mau bahagia Anda sempit, jangan sempitkan cinta itu. Caranya bagaimana? Caranya maafin aja kalau orang salah. Istri kita, pasangan kita, anak kita, saya maafin aja. Kenapa? Saya tidak mau kehilangan cinta supaya bahagia aku juga nggak hilang. Baik, kita kembali kepada ayat Al-An'am tadi, bahwa kalau iman kita tidak bercampur syirik, maksudnya iman tauhid. Kalau tauhid kita ini tidak tercemar syirik, maka hati ini akan penuh dengan rasa aman. Rasa aman memandang besok, rasa aman memandang kubur, rasa aman memandang akhirat, rasa aman memandang masa lalu. Penuh hati ini dengan rasa aman. Dengan catatan, penuhi pula hati ini dengan cinta. Jangan tercemar dengan syirik. Nomor 2, wahum muhtadun. Dan mereka orang-orang yang hatinya enggak tercemar syirik, merekalah orang yang betul-betul telah mendapatkan hidayah. Sedikit syirik dalam hati Anda, artinya sedikit Anda enggak dapatkan hidayah. Karena hidayah terbesar itu adalah tauhid. Kesesatan terbesar itu adalah syirik. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, kita lanjut. Fussilat ayat ke-40. Allah berfirman, "Afaman yulqa finnar khairun amman ya'ti aminan yaumal qiyamah." Allah bertanya, siapa yang paling aman? Mereka yang nanti sampai di akhirat untuk dibuang ke neraka,
Ataukah mereka yang datang tetapi untuk aman dari neraka? Karena mereka akan memasuki surga. Jawabannya jelas. Orang yang benar-benar aman adalah mereka yang sampai di akhirat mereka aman dari neraka. Itulah orang aman yang sesungguhnya. Bahwa Anda aman dari neraka. Tapi aman dari neraka itu ikhtiarnya dari sekarang. Jadi ibadah-ibadah Anda, zikir Anda, tilawah Anda, ini semuanya adalah persiapan Anda untuk mendapatkan keamanan di akhirat. Baik, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Nabi kita bersumpah 3 kali. Demi Allah tidak beriman dengan sempurna. Demi Allah enggak beriman dengan sempurna. Demi Allah enggak beriman dengan sempurna. Siapa ya Rasulullah? Alladzi la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Seseorang tidak beriman sempurna kalau tetangganya tidak aman. Tidak aman dari gangguan-gangguannya dia. Jadi kalau tetangga ini enggak aman, karena Anda ganggu A, Anda ganggu B, Anda ganggu C. Sepanjang Anda gangguan bagi tetangga, kata Nabi, Anda ini bukan orang yang beriman baik. Maksud Nabi apa? Maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ingin agar setiap kita rasa aman bagi orang lain. Omongannya kita rasa aman bagi orang lain. Perilaku kita rasa aman bagi orang lain. Harta benda kita rasa aman bagi orang lain. Kadang-kadang ada orang bicara, begitu dia mulai bicara kita deg-degan, ini pasti nyebut-nyebutin aib. Fulan kemana? Oh, Fulan sono ngobrol dengan Pak Polisi. Oh, jangan-jangan. Sekarang ini zaman fitnah. Maka Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, al-mu'minu man aminahun nas ala dima'ihim wa amwalihim. Mukmin yang sejati, mukmin yang sesungguhnya, bahwa ia adalah rasa aman terhadap darah orang lain, keselamatan orang lain, dan terhadap harta orang lain. Apakah Anda rasa aman orang untuk harta mereka, atau Anda ketakutan mereka atas harta? Oh, ini Fulan ini kalau ngasih keputusan harta saya hilang. Kalau keputusan Anda ketakutan orang atas harta benda mereka, Anda bukan orang mukmin. Orang-orang yang menipu, para pencuri, apalagi perampok, Anda bukan rasa aman untuk harta. Anda bukan orang yang beriman dengan baik. Begitu juga orang-orang yang tidak rasa aman untuk keselamatan. Si Fulan ini tidak rasa aman untuk keselamatan. Dia kalau dia nyetir, kita pokoknya bawaannya mau mati aja. Keselamatan orang nggak merasa aman atas keselamatan mereka kalau si Fulan yang bawa mobil. Oh, si Fulan ini bukan orang beriman dengan baik. Karena mukmin yang baik, dia yang menjadi rasa aman untuk keselamatan, dia adalah rasa aman untuk harta benda. Baik. Di sini penulis menyebutkan satu hadis yang sangat luar biasa, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Penulis mengatakan tidak ada manusia teraman untuk Nabi kita melebihi Abu Bakar. Tidak ada manusia yang paling aman untuk Nabi kecuali Abu Bakar. Sehingga beliau bersabda, inna amannan nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakar. Kalian tahu enggak? Orang yang paling memberiku rasa aman, hartanya adalah rasa amanku, persahabatannya adalah rasa amanku. Aku tidak temukan rasa aman lebih dari Abu Bakar. Persahabatannya rasa aman, hartanya rasa aman. Allahu Akbar. Ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah menuju Madinah, yang mendampingi beliau adalah Abu Bakar. Yang mendampingi beliau adalah Abu Bakar.
dalam perjalanan hijrah, dan ini 400 km lebih, Abu Bakar kadang-kadang berjalan di samping kanan Nabi. Kadang-kadang dia pindah ke samping kiri. Kadang-kadang beliau ada di depan. Tiba-tiba beliau di belakang. Ini bukan selama 200 meter ya. Itulah sikap Abu Bakar selama 400 km itu. Kadang-kadang kanan, kiri, muka, belakang. Nabi bertanya, Abu Bakar, ada apa Abu Bakar? Ada apa? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, saya tahu kalau keselamatan Anda dicari, keselamatan Anda terancam. Saya kadang-kadang ngebayangin ada anak panah dari kiri, makanya saya ke kiri. Tiba-tiba saya ngebayangin anak panah datang dari kanan, saya ke kanan. Kadang-kadang saya ngebayangin ada anak panah dari depan, maka saya ke belakang, ke depan. Kadang-kadang saya berpikir ada anak panah dari belakang, maka saya lari ke depan. Nabi SAW mengatakan, persahabatan teraman bagiku adalah persahabatan Abu Bakar radhiyallahu anhu. 400 km Mekah Madinah, Abu Bakar sepenuhnya menyiapkan nyawanya untuk keselamatan Nabi SAW. Baik, harta, betul kata Nabi, tidak ada harta yang paling memberiku rasa aman lebih dari harta Abu Bakar. Lebih dari harta Abu Bakar. Tidak ada sahabat yang pernah mengorbankan 100% harta untuk Islam lebih dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika terjadi perang Badar, sahabat-sahabat berlomba untuk sedekah. Umar radhiyallahu anhu sedekah 50% kekayaan, sedekah. Umar menunggu siapa yang lebih banyak dari saya. Tiba-tiba datang Abu Bakar. Abu Bakar datang bawa kartu ATM. Ya Rasulullah, semuanya di sini. Berapa ini? Oh, ini 50 triliun. Sisa, tidak ada sisa ya Rasulullah. Bahasa gampangnya ini. Harta 100% oleh Abu Bakar diserahkan kepada Rasulullah. Apa yang tersisa untuk istri anak-anak? Abu Bakar tersisa untuk mereka Allah dan Rasulnya. Istri kita tidak siap itu, tidak usah begitu juga. Anak-anak kita pun tidak siap. Ya, saya tinggalin Allah buat kalian, siap nggak? Mana kenyang saya pakai Allah? Begitu kata anak kita. Kalau anak-anaknya Abu Bakar memang begitu. Istri-istrinya Abu Bakar, anak-anaknya Abu Bakar semua mengatakan, jangan sisain, kasih semuanya. Hal ini menunjukkan bahwa betapa keimanan di dalam rumah Abu Bakar ini tidak cuman luar biasa pada diri Abu Bakar, tapi istrinya, anak-anaknya semuanya memang mercusuar keimanan. Nah, hadis ini jamaah sekalian, tidak ada orang yang paling memberi rasa aman lebih dari Abu Bakar. Persahabatannya adalah rasa aman terhebat, hartanya adalah rasa aman terhebat. Hadis ini disampaikan Nabi kita SAW kurang lebih 3 hari jelang beliau wafat. Kurang lebih 3 hari jelang beliau wafat, beliau sakit, tidak bisa beliau berjalan. Beliau paksakan ke masjid, dipapah oleh Ali dan Al-Fadl. Nabi masuk masjid di waktu duha. Dan masjid di hari Nabi kita sakit selama 13 hari. Selama 13 hari Nabi kita sakit, masjid ini seolah-olah sedang melaksanakan lebaran. Penuh sekali dengan sahabat. Tidak ada lagi sahabat yang tinggal di rumah. Mereka telah mengubah masjid menjadi posko. Rasulullah SAW sakit keras. Nah, 3 hari jelang beliau wafat, masjid yang penuh dengan para sahabat tiba-tiba tertegun, diam 1000 bahasa. Rasulullah datang, berjalan dipapah oleh Ali bin Abi Thalib dengan Al-Fadl radhiyallahu anhu. Tidak bisa Nabi kita duduk, berdiri, beliau duduk di mimbar depan.
Lalu kemudian Nabi kita berkata, ayuhan nas, wahai kalian semua. Abdan khayyarahullah, seorang hamba sudah diberi pilihan oleh Allah. Apakah akan hidup lebih lama dengan ketenangan, ataukah akan kembali bertemu dengan Allah? Ternyata hamba itu telah memilih kembali saja kepada Allah. Hamba itu tidak memilih lagi hidup yang lebih lama. Rawi hadis ini Abu Sa'id. Abu Sa'id mengatakan, kami mendengar biasa aja, tidak ada pikiran kami macam-macam. Tiba-tiba di paling pojok ada seorang laki-laki menangis sejadi-jadinya. Dia adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Menangis Abu Bakar. Di pojok masjid sana Abu Bakar radhiyallahu anhu menangis. Menangis ketika Nabi mengatakan bahwa sang hamba itu sudah memilih kembali kepada Allah. Nangis Abu Bakar. Melihat Abu Bakar radhiyallahu anhu menangis, Rasulullah menyampaikan hadis ini. Ayuhan nas, wahai kalian semua, tidak ada orang yang paling menjadi amanku lebih dari Abu Bakar. Persahabatannya adalah rasa aman paling luar biasa, dan hartanya pun rasa aman paling luar biasa. Oleh sebab itu kata Nabi, aku wasiatkan jangan kalian sakiti Abu Bakar. 3 hari kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Rawi hadis ini Abu Sa'id radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ternyata yang benar-benar memahami ucapan Rasulullah dari satu masjid cuman Abu Bakar saja. Makanya ketika Nabi kita melihat Abu Bakar tidak mampu menahan air mata, jamaah sekalian, semenjak Rasulullah wafat, kepemimpinan dipegang Abu Bakar, dan Abu Bakar menjadi pemimpin selama 2 tahun. Selama 2 tahun itu Abu Bakar tidak pernah sehat 100%. Setiap hari sakit, selalu aja ada sakit. Rasulullah wafat, Abu Bakar tidak pernah sehat 100%. Kenapa? Ulama-ulama kita mengatakan tidak pernah kegelisahan, tidak ada kegelisahan terbesar atas kematian Rasulullah melebihi kesedihan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kesedihan Umar, kesembuhan Fatimah, kegelisahan Bilal. Tidak ada gelisah sebesar gelisah Abu Bakar atas kepergian Rasulullah SAW. Makanya sejak Nabi SAW wafat, Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak pernah sehat lagi. Beliau memimpin tapi dengan sakit. Sampai akhirnya 2 tahun setelah Nabi wafat, beliau pun tutup usia persis seperti usia Rasulullah SAW, yaitu 63 tahun. Baik, jadi hadis di hadapan kita ini disampaikan Nabi saat beliau melihat Abu Bakar radhiyallahu anhu menangis duduk di pojok masjid beliau. Ya, karena rupanya Abu Bakar ini saja yang faham bahwa beliau akan pergi. Hikmah Allah juga. Kalau semua sahabat faham, atau seandainya Nabi terus terang, Anda bisa bayangin betapa gemparnya Madinah ini, betapa gelisahnya Madinah ini. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, di Madinah ini tidak pernah ada kegembiraan sebesar kegembiraan Nabi sampai di Madinah waktu hijrah. Dan di Madinah ini tidak ada pernah kegelisahan melebihi kegelisahan saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Baiklah jamaah sekalian yang saya hormati, berikutnya di sini ada hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi kita bersabda, hadis ini penting sekali. Nabi kita bersabda, zimmatul muslimina wahidah yas'a biha adanahum. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jaminan seorang mukmin harus menjadi jaminan seorang mukmin, walaupun itu jaminan orang yang paling rendah, itu harus jaminan semua mukmin.
Ada seorang mukmin, pekerjaannya apa? Petani. Hartanya tidak ada hartanya. Pendidikannya tidak ada pendidikannya. Seorang mukmin kelas rendah tiba-tiba memberikan jaminan aman kepada seorang kafir. Israel datang ke sini, seorang mukmin mengatakan, amanmu saya jamin. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jaminan aman seorang mukmin walaupun dia orang yang paling rendah harus menjadi jaminan aman semua mukmin. Harus menjadi jaminan aman semua orang-orang yang beriman. Jadi tidak berbeda. Seorang mukmin jadi presiden, jaminannya nilai 10. Tapi kalau yang menjamin mukmin petani, jaminannya nilai 2. Enggak ada itu. Dalam Islam semua jaminan aman dari mukmin sama. Jaminan aman dari seorang rakyat, jaminan aman dari seorang presiden, itu semuanya sama. Kata Nabi, "Faman akfara musliman fa alaihi la'natullah." Allahu akbar. Siapapun yang tidak menerima jaminan aman seorang mukmin, maka dia dilaknat oleh Allah. Misal datang orang Israel ke sini. Tiba-tiba datang seorang petani mengatakan, keamananmu saya jamin. Tiba-tiba datang orang ketiga. Orang ketiga tahu bahwa Israel ini sudah dijamin, keamanannya sudah dijamin. Tiba-tiba orang ketiga ini bilang, oh saya tidak mau tahu, kamu saya bunuh. Kau bunuh orang Gaza. Kata Nabi SAW, siapapun yang menista jaminan aman seorang mukmin, maka ini adalah orang yang terlaknat. Ini adalah jaminan orang yang terlaknat. Hadis ini lebih tegas lagi, la yaqbalullahu minhu sarfan wala adlan. Ini orang yang terlaknat, ibadah wajib, ibadah sunnahnya tidak diterima oleh Allah. Maksudnya apa? Dosa kamu ini mengakibatkan kamu dilaknat. Nomor 2, dosamu ini nggak akan hapus dengan semua ibadah wajibmu, dengan semua ibadah sunnah. Nggak akan hapus. Dosamu ini dosa besar sekali. Ibadah wajib seumur hidup, tambah ibadah sunnah seumur hidup, semuanya tidak diterima Allah untuk menghapus dosa yang satu ini. Nah, kita sih berharap hadis ini difahami oleh orang-orang radikal itu. Orang-orang luar negeri datang ke sini, entah Australia, entah Amerika, entah dari negara manapun datang, kita sudah berikan rasa aman. Ketika negara ini menerbitkan visa, itu jaminan aman. Jangankan jaminan aman dari negara, jaminan aman dari petani sekalipun tidak boleh dilanggar. Perhatikan hadis ini baik-baik. Seorang petani memberikan jaminan aman. Kalau jaminan aman petani ini tidak dihargai, maka siapa yang melanggar jaminan aman si petani ini, orangnya dikutuk, dilaknat. Amal ibadah wajib dan sunnah enggak akan diterima Allah untuk menghapus laknat itu. Itu jaminan aman dari seorang petani. Bayangkan kalau jaminan aman ini dari negara. Kalau jaminan aman ini dari negara, dalam hal ini visa, ini bukan jaminan dari seorang mukmin, ini jaminan dari semua orang beriman yang ada dalam negara tersebut. Maka oleh sebab itu jamaah sekalian, saya kira kalau kaum radikal itu memahami hadis ini baik-baik, mereka akan berpikir 100 kali lipat untuk melakukan pembunuhan, untuk melakukan tindakan teror. Karena tindakan teror yang mengakibatkan korban, itu berarti tidak menghargai jaminan keamanan. Padahal saya ulangi, jaminan keamanan mukmin paling rendah, kalau sampai tidak dihormati, maka ini artinya dilaknat, dan laknat itu nggak akan terhapus dengan ibadah wajib dan ibadah sunnah sepanjang usia. Auzubillah. Terus bagaimana menghapusnya? Menghapusnya dengan taubat.
Dengan ibadah wajib, saya sholat enggak hapus, saya puasa enggak hapus, saya umroh enggak hapus. Sehapusnya hanya dengan satu, dengan taubat. Oleh sebab itu jamaah sekalian, di sini sebagai penutup, ketika Nabi menaklukkan kota Mekah, tiba-tiba ada dua orang kafir. Anda tahu jamaah sekalian, Nabi kita telah mewanti-wanti ya, bahwa Mekah ini akan dikuasai oleh orang mukmin. Orang kafir tidak boleh lagi tinggal di sini. Oh, kejam sekali. Orang kafir tidak boleh tinggal. Monggo, fi amanillah. Kejam sekali, mereka tidak boleh tinggal. Orang kafir ini kan yang membantai keluarga besarnya Ammar. Orang kafir ini kan yang membantai Khabbab ibnul Ard. Berapa orang-orang beriman sipil nggak berdaya, orang miskin dibantai oleh mereka. Wajar kalau mereka diusir dari Mekah. Nggak boleh tinggal di Mekah ini, kalian ini pembantai. Nah, saat Mekah ditaklukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba ada dua orang kafir berlari ke rumah Ummu Hani. Di rumah Ummu Hani siapa? Ummu Hani ini budenya Nabi. Bapak Nabi kita kan Abdullah. Abdullah ini punya saudara perempuan, saudara laki-laki. Salah satu saudara perempuannya Abdullah, budenya Nabi kita, bernama Ummu Hani. Nah, dua orang kafir berlari menjumpai Ummu Hani. Mereka mengatakan, wahai Ummu Hani, wahai bibinya Muhammad, tolong jamin keamanan kami. Nanti kami dibacok, kami dibunuh nanti. Dan tidak tanggung-tanggung menyadari di rumah Ummu Hani ada dua orang kafir, Ali bin Abi Thalib datang bawa pedang. Kata Ali, mau lari kemana kalian? Ali bersekuku akan membunuh dua orang ini. Ummu Hani mengatakan tidak boleh, saya udah jamin keamanan mereka. Ali mengatakan tidak bisa, mereka harus dibunuh. Ummu Hani mengatakan tidak, tahan, panggil Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah SAW dipanggil. Apa kata Nabi kepada bibi beliau? Kata Nabi SAW, qad ammanna man ammanti. Kata Nabi, wahai bibi, jaminan amanmu adalah jaminan aman kami semua. Akhirnya dua orang kafir ini menjadi aman. Apa ini karena dia bibinya Nabi? Bukan karena dia bibinya Nabi. Nabi kita udah jelasin, jaminan aman dari mukmin serendah apapun harus dihargai oleh semua mukmin. Saya tadi bilang penutup, saya ingin satu lagi penutup, ayat 126 surat Al-Baqarah. Tuh saya tutup. Ayat 126 surat Al-Baqarah. Apa itu? Ayat itu doanya Nabi Ibrahim. Setelah Makkah selesai, setelah Ibrahim alaihissalam selesai membangun Ka'bah bersama Ismail, maka di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim, beliau minta aman. Rabbi ja'al hadzal balada aminan. Ya Allah, jadikanlah negeri ini senantiasa dalam keamanan. Jadi Nabi seperti Ibrahim alaihi salam, di antara doa beliau kepada Allah agar negeri di mana terdapat Ka'bah diberikan oleh Allah rasa aman. Ada apa ini? Hal ini menunjukkan jamaah sekalian, siapapun yang gak menghargai keamanan, ini adalah orang-orang jahat. Sejatinya mereka tidak dinamakan orang beriman yang baik. Mereka orang fasik, mereka orang munafik, betul. Tapi apakah mereka orang yang mukmin yang baik? Bukan. Tadi kita udah lihat hadisnya. Nabi mengatakan, sebelum kamu
rasa aman untuk nyawa dan harta orang lain, kalian bukan mukmin yang baik. Mukmin yang baik itu adalah rasa aman untuk nyawa orang lain, rasa aman untuk harta orang lain. Jadi kalau misalnya si fulan rasa aman, pergi berdemo bakar-bakar, pukul-pukul, oh kamu tidak rasa aman. Maka kamu mukmin betul, tapi kamu bukan mukmin yang baik. Karena mukmin yang baik, rasa aman untuk nyawa orang lain dan keselamatan orang lain, juga rasa aman untuk harta benda orang lain. Jadi protes-protes, ya protes aja. Tapi kalau sampai nyawa orang lain terancam, Anda bukan seorang, Anda nggak sedang mengorbankan sesuatu, melainkan Anda sedang mengorbankan sesuatu yang paling berharga dalam diri Anda, yaitu keimanan. Baiklah Bapak Ibu, demikian kajian kita. Barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Ini mengenai dua dalil yang mungkin terlihat bertentangan. Di satu sisi kita diminta untuk beramar ma'ruf nahi munkar, di satu sisi Islam juga mengajarkan kita untuk bertagoful, Ustaz. Ya. Jadi terkadang kita melihat teman atau keluarga kita itu, ini orang punya kekurangan yang mungkin punya potensi menjadi dosa atau maksiat, Ustaz. Tapi dalam agama juga kita diajarkan juga untuk tagoful, sudahlah pura-pura nggak tahu aja akan kekurangan orang lain. Itu gimana? Iya. Salah satu akhlak yang sangat mulia dalam agama kita adalah taghaful. Apa itu taghaful? Abaikan aja kesalahan orang lain, nggak usah dipikirkan dan nggak usah disikapi. Si fulan ngomong begini, biarin. Si fulan nuduh kamu begini, biarin. Itu namanya apa tadi? Taghaful. Masalahnya capek kalau setiap orang ngomong Anda bersikap. Mana pernah orang berhenti ngomong, lalu kapan Anda berhenti? Nggak ada istirahatnya Anda. Kalau setiap omongan disebut, disikapi, setiap omongan disikapi, kapan Anda istirahat? Maka agama menganjurkan taghaful. Tapi ada perintah kita untuk nahi mungkar juga. Kalau orang salah ya nahi mungkar gitu kan. Nah ternyata antara taghaful dan nahi mungkar tidak berlawanan. Taghaful itu kesalahan orang terkait hak saya pribadi. Adapun kesalahannya terhadap hak Allah, di situ tidak berlaku taghaful. Ya misalnya kawan saya menghina Allah, saya taghaful? Oh jangan, itu hak Allah, itu tidak boleh taghaful. Tapi kalau kawan saya menghina saya, oh itu hak saya, taghaful saja. Taghaful saja. Jadi kalau kesalahan itu hubungannya dengan hak saya, taghaful. Tapi kalau hubungannya dengan hak Allah, nggak boleh taghaful. Kewajiban kita adalah nahi mungkar. Iya, ada pertanyaan lagi? Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan kajian ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.